Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita daerah. Tentunya masih bersama saya Maulana yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Menyaksikan Orang yang Sekarat. Cerita ini telah dialami oleh narasumber yang mengalami kejadian tersebut. Sebelum menuju ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat yang masih setia bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Kesaksian orang yang sekarat. Pengalaman tetangga melihat orang menggelepar dan meregang nyawa di Rumah Sakit Budi Rahayu, Pekalongan. Pengalaman yang cukup seram ini dialami oleh tetangga saya, sebut saja namanya Pak H. Waktu itu sekitar tahun 2014, istri Pak H jatuh sakit. Karena hampir semua rumah sakit di Batang, Jawa Tengah penuh, terpaksa istri Pak H dirawat pada sebuah rumah sakit di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Namanya Rumah Sakit Budi Rahayu. Rumah sakit ini sudah ada semenjak tahun 1966 dan pendirinya kalau nggak salah suster dari Belanda. Konon menurut cerita, rumah sakit ini terkenal sangat angker dan wingit. Kembali ke cerita, istri Pak H pun dirawat di Rumah Sakit Budi Rahayu. Dan orang yang selalu setia menunggui adalah suaminya, yaitu Pak H. Sedangkan kedua anaknya Pak H sudah pada sibuk ngurusin keluarganya sendiri-sendiri. Apesnya Bu H ini sakitnya pas bersamaan dengan bulan Ramadan atau bulan puasa. Dan menjelang Lebaran tahun 2014, otomatis kebanyakan orang-orang saat itu sudah pada bersiap merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kondisi kamar perawatan pun mulai kosong, karena kebanyakan pasien sudah pada pulang. Hanya beberapa orang saja di kamar kelas 3, satu kamar 8 orang. Masing ranjang diberi penutup kain gordeng. Malam pertama Pak H menunggui istrinya. Pak H sering mengalami kejadian-kejadian aneh seperti suara langkah kaki tapi nggak ada orangnya. Sampai gorden jendela yang terlihat menutup dan membuka sendiri. Dari 8 pasien di kamar perawatan itu, ada seorang pasien di samping ranjang istri Pak H yang selalu sendirian. Menurut cerita Pak H, pasien ini seorang perempuan berumur sekitar 50 tahunan yang berasal dari daerah Kaliboyo, Batang. Namun tidak ada satupun anak saudara yang menungguinya, padahal pasien ini memiliki beberapa anak. Di siang hari, di sela-sela Pak H menunggui istrinya, si pasien ini sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak H dan sempat menawari buah pisang kepada Pak H dan Bu H. Pasien ini memiliki banyak penyakit yang kronis dan kondisinya lemas. Untuk bangun dan duduk saja susah. Selepas waktu Isya, kondisi sekitar ruangan perawatan pun menjadi sepi. Kebanyakan pengunjung pasien sudah pada pulang, apalagi waktu itu pas hari raya, jadi kebanyakan orang sudah pada libur dan merayakan lebaran. Nasib Pak H dan Bu H harus lebaran di rumah sakit. Sekitar jam 9 malam, para pasien di kamar perawatan tempat Bu H sudah pada tidur. Waktu itu hanya Pak H saja pengunjung yang ikutan menemani pasien. Sementara yang 7 pasien lainnya tidur sendiri-sendiri. Tepat jam 12 malam, Pak H yang tidur beralaskan tikar di bawah ranjang Bu H terbangun karena mendengar suara orang ngorok. Akhirnya Pak H hanya terduduk sendirian. Sementara orang lain pasien sudah pada tidur. Jam 1 malam suara ngorok pasien di samping Pak H terdengar sangat keras. Pak H sempatkan melongok sambil membuka gorden pembatas. Ternyata pasien di sebelahnya itu mulai gerak-gerak. Pak H mau nolongin juga ngeri.
Apalagi katanya di atas Eternit terlihat bayangan putih yang seliwer-seliwer. Jam 1:30 pagi, si pasien terlihat meronta dan menggelepar laksana orang dicekik. Dan kata Paha, pasien ini seperti marah dan menyebut satu persatu anaknya. Pasien ini mungkin marah kepada anak-anaknya karena di saat-saat ibunya sakit keras, tidak ada satupun anaknya yang menungguinya. Paha merasa kebingungan dan agak ketakutan melihat kejadian yang dialami pasien sebelah. Mau pergi tapi takut ninggalin istrinya. Kalau nggak pergi, nggak ada yang nolongin si pasien. Paha coba melongok gordeng lagi. Si pasien matanya mulai memandang ke atas dan melotot. Seluruh badannya terlihat mengejang. Akhirnya Paha berlari keluar dan segera melapor ke pos satpam. Satpam dan Paha segera berlari menuju kamar pasien tersebut. Melihat pasien sudah gawat, satpam tidak berani bertindak sendiri. Dia segera melapor ke perawat yang berjaga. Perawat dan satpam pun mulai memberikan pertolongan kepada pasien. Sementara Paha hanya bisa melihat di sela-sela gordeng pembatas. Petugas selalu memberikan selang oksigen, tapi tampaknya sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu petugas menekan-nekan dada pasien, tapi terlambat. Si pasien rupanya sudah lewat. Setelah itu petugas segera melapor dan mengabari kepada keluarga pasien. Menurut Paha, hari itu juga pasien yang sudah meregang nyawa tersebut langsung digulung dengan kain spraynya dan dibawa dengan ambulan menuju rumah sanak saudaranya. Pelajaran buat kita semua, bila ada orang tua sedang sakit, sebisa mungkin ada salah satu anaknya yang menungguinya. Bisa jadi pasien yang meregang nyawa sambil marah memanggil anak-anaknya itu matinya enggak tenang. Na'udzubillah min dzalik. Itu dia kisah Paha yang menyaksikan orang yang sekarat. Semoga kita semua bisa meluangkan waktu untuk keluarga, terutama untuk kedua orang tua kita. Karena jangan sampai akhirnya penyesalan yang akan datang. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari cerita ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Jika di antara kalian yang mempunyai kisah mistis dan kisah horor, silakan tulis di kolom komentar. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.